Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat kembali di Renungan Prapaskah GKIM Amanat Kristus. Mari kita kembali sekali lagi akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dikuatkan dan diteguhkan sebelum kita akhirnya merayakan Jumat Agung dan Paskah. Mari kita mulai di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan izinkan kami bisa hadir. Kiranya sekali lagi di perenungan hari ini membawa kami dalam persiapan, dalam menghargai dan menghayati bahkan hidup semakin serupa dengan Kristus. Topang kami, tolong kami sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada hari ini renungan terambil dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-20 sampai 25. Perenungan terambil dalam Matius 26 ayat ke-20 sampai 25. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seseorang di antara kamu akan menyerahkan Aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan Aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan Aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan Aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakan." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentu tidak asing dengan lukisan ini. Lukisan ini adalah supper atau perjamuan makan terakhir. Lukisan ini menggambarkan laki-laki yang semuanya berjenggot, memegang gelas, piala yang berisi anggur, dan memakai jubah. Dari kumpulan pria-pria ini kita temukan ada satu pengkhianat yang kita tahu namanya yaitu Yudas. Bayangkan Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yesus makan bersama dengan pengkhianatnya. Ia juga tak hanya makan, malah memberikan kesempatan kepada Yudas untuk menyatakan penyesalannya. Yesus menyebutkan dosa Yudas dengan jelas tanpa kata-kata yang manis. Tetapi perhatikan ayat ke-25. Yudas malah mengeraskan hatinya dan tidak menyesali perbuatannya dengan mengatakan, "Bukan aku ia Rabi." Yudas menolak untuk mengakui dosa-dosanya. Yudas menolak mengakui kepentingannya, bahwa ia sedang mengutamakan diri sendiri dan mencari keuntungannya, dan kepentingannya itulah menyatakan keangkuhan hatinya bahwa dia tidak membutuhkan kasih Kristus. Mari renungkan kembali firman Tuhan ini. Adakah kita juga bersikeras terhadap dosa-dosa tertentu dan sering kita lakukan? Apa tindakan kita kalau Tuhan menyatakan bahwa itu salah dan saya harus melepaskannya? Adakah kita dengan kerelaan atau malah dengan berdalih banyak alasan untuk tetap berkutat dengan dosa itu? Mari renungkan sekali lagi. Adakah dosa-dosa yang masih kita lakukan? Apa tindakan kita kalau Tuhan menyatakan itu salah dan saya harus melepaskannya? Adakah saya melakukan dengan kerelaan atau dengan banyak alasan disertai dengan dalih-dalih? Mari renungkan kembali pertanyaan ini. Bapa di surga, tunjukkan dan perlihatkan dalam hidup kami di mana dosa itu menjadi sebuah kebiasaan yang saya lakukan secara otomatis. Berikan kami kekuatan agar kami mampu untuk meninggalkan dan mengikuti Yesus. Berikan kami hati yang lembut, yang terbuka akan teguran Tuhan, sehingga sekali lagi
dapat merasakan sukacita, damai sejahtera, pengharapan yang berasal dari Kristus. Topang kami Tuhan, sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.